Oke, halo semuanya dan selamat datang di podcast tengah malam, podcast yang akan menemani malam kalian semua yang mungkin lagi pada gabut. Jadi gimana kabar kalian semua yang sekarang sedang mendengarkan ataupun menyaksikan podcast ini di jalan, di rumah ataupun dimanapun kalian berada. Gue harap kalian semua masih dalam keadaan sehat dan masih bisa tertolong hidupnya walaupun sedang dilanda virus ataupun wabah yang sekarang sedang serius ini pastinya ya. Oke, jadi sebelum itu izinkan gue untuk memperkenalkan diri gue dulu. Nama gue di sini adalah Revi Desandra dan sekali lagi gue mengucapkan kepada kalian semua yang sudah mau meluangkan waktu kalian untuk membuka podcast ini dan juga mendengarkan. Sekali lagi izinkan gue untuk mengatakan pada kalian selamat datang semua di podcast ini. Podcast tengah malam, podcast yang baru, yang fresh di YouTube gua pastinya. Dan sebelum kita mulai sekarang di topik episode ini ataupun di episode berikutnya, sebagaimana layaknya sebuah hal baru yang muncul, pastinya harus ada sebuah introduction ataupun perkenalan ya, karena kalau tidak kalian akan bingung nanti ini tuh apa isinya gitu kan, dan siapa gua tiba-tiba memulai dan juga mengupload sebuah podcast ke YouTube gitu. Oke, jadi sebelum itu lagi-lagi izinkan gue untuk memperkenalkan diri gue dulu. Di sini nama gue adalah Revi Desandra. Gue itu mahasiswa yang berusia 21 tahun sekarang dan gue berdomisili di Tangerang Selatan. Dan gue ini sebenarnya adalah seorang, bisa dibilang mungkin YouTuber kelas A sangat-sangat awal dan jadi-jadian ya. Karena gue itu sebenarnya punya channel YouTube di mana gue sudah mengembangkannya sejak tahun 2018, tapi sayangnya sampai sekarang belum terlalu berkembang dan penontonnya pun belum terlalu banyak. Tapi bukan di sini, seperti yang bisa kalian lihat pastinya di channel ini, di channel gue ini adalah video pertama yang diupload mungkin di channel gue kan sekarang, podcast ini. Jadi untuk kalian yang penasaran ataupun yang ingin tahu channel yang gue kembangkan itu, walaupun gue yakin sih ini 50% lebih pasti adalah orang-orang yang sudah tahu channel gue yang satu lagi ini ya, yang sudah gue kembangkan itu pastinya. Tapi mungkin kalau ada penonton baru atau kalian yang ketinggalan, yang belum sempat melihat channel gue akan memperkenalkan dulu sedikit aja gitu loh channel yang sedang gue kembangkan ini, channel utama gue. Jadi channel utama gue ini namanya adalah Sans TV. Di sini gue berkolaborasi dengan seorang teman baik gue dan teman dekat gue bernama Nius. Dimana di Sans TV ini kita sudah memulai dari tahun 2018 lalu, tepatnya bulan Desember ya. Dan konten-konten yang kita buat itu adalah kebanyakan hiburan pastinya. Seperti kita membuat konten vlog ataupun kita membuat konten debat receh ya, yang udah pasti topiknya itu nggak ada yang serius gitu. Dan juga mungkin diskusi-diskusi mengenai topik yang sedang hot ataupun sedang viral di dunia maya Indonesia ataupun kita kadang pergi ke internasional gitu ya. Dan kita ada segmen selingan juga yaitu horor yang kita namakan dengan Masih Dunia Dewa. Untuk lebih lengkapnya lagi gue tidak akan menjelaskan di sini, kalian boleh mampir ke channel gue satu lagi itu Sans TV, dan kalau kalian tertarik kalian bisa subscribe ya. Oke, jadi itu adalah sedikit perkenalan gue mengenai YouTube gue. Mengapa gue memperkenalkan channel YouTube gue satunya itu yaitu Sans TV? Karena itu adalah mungkin bisa dibilang trademark gue ya, bahwa mungkin kalian ya, jadi istilahnya kalian juga ada patokan ya bahwa gue itu nggak tiba-tiba ngupload sesuatu ke channel gue yang ini, yang Revi Desandra ini tanpa apapun gitu loh. Jadi gue tuh juga sebenarnya dari dulu juga udah sering banget ngupload YouTube gitu kan dari 2018. Tapi mengapa gue memutuskan buat membuat channel terpisah untuk mengupload podcast ini, karena ini adalah sebuah podcast yang isinya kebanyakan nantinya akan gue doang ngomong sendiri gitu kan. Karena kalau channel gue satu lagi itu gue sama temen gue, dan gue itu akan membicarakan topik-topik yang istilahnya ini dekat dengan diri gue, yang gue sedang rasakan, yang tidak perlu didiskusikan dengan teman gue ataupun dengan siapapun. Jadi purely dari diri gue sendiri gitu. Jadi ya bisa dibilang podcast ini adalah curahan hati gue dan curahan otak gue yang sedang gue pikirkan gitu ya. Oke, jadi itu adalah sedikit perkenalan tentang diri gue, dan sekarang gue akan memperkenalkan dulu tentang apa itu podcast ini yang gue namakan sebagai podcast tengah malam ya. Oke, jadi dasar gue menamakan podcast ini sebagai podcast tengah malam adalah dari namanya sendiri podcast tengah malam.
Itu sebenarnya bukan karena podcast ini akan gue upload pada tengah malam ya. Ini podcast akan gue upload pada malam hari. Jadi mengapa tadi makanya di bumper atau di awal tadi gue mengatakan kepada kalian semua itu selamat datang di podcast tengah malam, podcast yang akan menghibur kalian pada malam hari ya. Malam hari kalian yang sedang gabut gitu. Karena gue akan mengupload podcast ini tuh pada malam hari, itu benar sekali. Tapi bukan juga jam 12 malam gitu. Karena gue yakin kalian semua itu ya kebanyakan mungkin malamnya lagi pada gabut, tapi nggak ya jam 12 juga gitu. Kalian kan bukan setan kan, bukan makhluk-makhluk goib yang keluar jam 12 ke atas kan gitu kan. Jadi ya podcast ini akan diupload malam mungkin sekitar jam 7 jam 8 ke atas gitu ya. Yang dimana akan menemani malam-malam gabut kalian. Dan kenapa podcast tengah malam gitu ya. Tengah malam ini gue ambil karena sebenarnya ini karena guanya sendiri sekarang syuting sekitar ini sekarang udah jam setengah 12 malam di sini. Dan tengah malam itu yang gue ambil dari ya artinya itu gue syuting tengah malam gitu. Gue me, istilahnya merekam podcast ini itu pada jam-jam tengah malam. Jadi makanya gue menampilkannya podcast tengah malam gitu ya. Mengapa tengah malam gitu ya? Kenapa nggak gue nguploadnya pagi, siang, sore, ataupun malamnya jam 7 jam 8 gitu? Ya karena simply di rumah gue ini keadaannya cukup tidak kondusif kalau tidak di tengah-tengah malam gue menguploadnya. Sorry, bukan mengupload tapi merekamnya. Kalau gue merekam ini pada pagi hari, siang, ataupun sore hari ya gitu ya, kalian bukan cuma hanya mendengar suara gue doang, tapi kalian juga akan mendengar suara-suara tambahan seperti suara orang lain, ataupun yang lebih parah lagi suara-suara bangunan-bangunan rumah yang sedang dibangun ya, karena entah kenapa di sekitaran rumah gue ini banyak sekali bangunan yang tidak selesai-selesai dibangun, entah sampai berapa abad dibangun juga tidak akan pernah selesai gitu. Jadi makanya gue memutuskan bahwa oke, gue akan upload ini. Sorry, bukan upload ya, sorry. Ini BTW maaf ya kalau gue ngomong agak terbata-bata karena ini adalah bukan pertama kali juga sih, karena gue udah sering upload video juga, tapi ya gue tuh jarang gitu ngomong sendiri gini karena biasanya gue ada lawan bicaranya yaitu teman gue tadi ya, di channel gue satu lagi. Jadi gue cukup jarang juga ngomong sendiri gini depan kamera. Dan ini gue lagi belajar. Gue itu sangat-sangat tertarik membuat podcast dan membuat video yang isinya itu gue ngobrol sama kalian ya yang nonton ini di depan kamera. Jadi makanya itu gue sekarang lagi belajar untuk ngomong tidak terbata-bata, ngomongnya itu lancar. Jadi gue harap sih nanti semakin gue banyak mengupload episode dan semakin banyak episodenya tayang gitu ya, gue itu juga skill ngomongnya ataupun skill berbicaranya juga semakin lancar pastinya. Gue harap begitu. Nah, tadi sampai mana kita ya? Jadi tadi itu gue menjelaskan mengenai podcast ini ya, podcast tengah malam ini. Jadi gue harap kalian sudah mengerti juga ya apa yang artinya podcast tengah malam. Jadi gue mengambil itu karena gue merekamnya pada tengah malam gitu ya. Dan tadi mengenai topik gue juga sudah menjelaskan mengenai keresahan gue sendiri. Gue akan mengupload mengenai apa yang sedang gue pikirkan dan kurang lebih curahan hati gue yang ingin gue sampaikan gitu ya. Gue tahu mungkin di puluhan atau ratusan episode pertama ini gak akan ada yang nonton ataupun yang nonton sangat-sangat sedikit gitu ya, karena gue membangun semua ini dari awal lagi. Sedangkan kalau gue mulai di channel yang satu lagi di Sans TV itu ya sekarang subscriber saya udah lumayan ya, udah 800. Dan ya sebenarnya gue bisa lebih mudah lagi memulai di situ sebenarnya, tapi ya tadi seperti yang gue bilang ini adalah mengenai gue sendiri. Jadi gue memutuskan akan menguploadnya di channel gue sendiri aja gitu, tanpa adanya campur tangan dari orang-orang lain gitu ya. Jadi walaupun ini gue mau mulai dari awal dan gue yakin ratusan episode pertama mungkin ya, itu yang nonton cuman puluhan mungkin atau nggak nyampe puluhan bahkan. Jadi tapi gue akan tetap sebisa mungkin konsisten untuk membuat podcast ini karena sekali lagi gue sangat-sangat tertarik dan dari dulu tuh gue pengen banget ngobrol gitu ya, karena gue ini orangnya jarang keluar rumah gitu ya, dan apalagi di masa-masa sekarang ini kan, jadi berinteraksi sosial secara nyata itu juga jarang. Jadi makanya gue ingin mencurahkan isi hati gue di ya bisa dibilang internet mungkin ya, di depan kamera ini, dan mungkin bisa ditonton oleh kalian. Dan ya siapa tahu kita visi dan pikiran kita tuh lagi sama gitu di topik tertentu gitu ya. Oke, jadi karena ini sudah 10 menit ya itu ya. Di sini juga mengenai durasi tadi, karena gue nyebut durasi ya. Podcast gue ini gue tidak akan
bisa dibilang gue tidak akan membatasi gue ngomong harus sampai berapa menit gitu kan. Nggak kayak gue bikin video YouTube di Sans TV gitu ya, karena gue harus sangat amat membatasi gitu kan. Tapi karena ini podcast, jadi gue akan lebih bebas ngomongnya, gue akan lebih terbuka, dan mau 1 jam kayak nanti durasinya, mau itu 2 jam, ya gue akan upload itu ke YouTube nanti ya. Kalau kalian yang bisa nonton sampai habis hebat, dan kalau yang tidak apa-apa. Kalian bisa menonton ataupun tidak itu pilihan kalian. Tapi di sini yang jelas gue akan membicarakan apapun yang ingin gue bicarakan sampai tuntas. Oke, jadi itulah podcast tengah malam. Sudah terjelaskan pastinya, semoga. Dan sekarang mungkin tanpa basa-basi kita akan langsung masuk ke topik awal di episode pertama podcast tengah malam ya. Yaitu di sini gue akan membicarakan mengenai sebuah topik yang gue bisa bilang masih hangat ya, bukan sedang tapi masih hangat untuk dibicarakan, dan sebenarnya sih sekarang masih sangat relatable ya untuk kita bicarakan di masa-masa ini. Apalagi dengan adanya pandemik ini, dengan adanya wabah ini sekarang ya. Yaitu yang akan gue bicarakan di sini adalah mengenai tahun 2020 dan mengapa tahun ini tidak sesuai ekspektasi kita, dan mengapa tahun ini berjalan dengan sangat-sangat tidak positif, gue bisa bilang. Mungkin kata tidak positif itu agak kurang tepat, karena gue yakin masih banyak hal positif lainnya yang bisa diambil dari 2020 yang sudah berjalan sekarang. Mungkin berapa ya, Januari, Februari, Maret, April. Sudah berjalan sekitar 4 bulan. Mungkin masih ada beberapa hal positif yang bisa diambil, tapi ya kita bisa lihat sendirilah, dan kita tidak bisa memungkiri lah bahwa kebanyakan yang muncul di 2020 ini adalah hal-hal yang merugikan orang, dan hal-hal yang merugikan itu pastinya berhubungan dengan hal yang kita bisa sebut negatif gitu. Ya, jadi kita akan mulai saja dengan topik kita pada kali ini. Dan gue akan memulai topik pada kali ini dengan sebuah flashback atau throwback bisa dibilang ya, ke awal tahun 2020 ini. Tepatnya mungkin pada tanggal 31 Desember yang menuju ke tanggal 1 Januari 2020 gitu. Gue yakin masih banyak dari kalian yang ingat dengan kejadian itu. Kejadian yang sangat-sangat bisa dibilang merugikan ibu kota kita, Jakarta, dan kawasan Jabodetabek sih seingat gue. Di mana pada tanggal 31 Desember 2019 terjadi sebuah hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, dan tidak kita duga dan tidak kita sangka hujan tersebut berlanjut sampai ke pagi hari, yaitu pagi hari pada tanggal 1 Januari 2020, dan hujan tersebut akhirnya mengakibatkan sebuah bencana alam yang bukan cukup sih, tapi sangat besar dan sangat krusial, yaitu adalah sebuah banjir parah yang melanda kota Jakarta dan di kawasan-kawasan di sekitarnya. Gue yakin banget kalian masih sangat familiar dengan kejadian itu, karena buat gue pribadi ya, walaupun gue tahu banjir itu katanya adalah sebuah banjir yang siklusnya itu adalah setiap 4 tahun atau berapa tahun sekali gitu ya, gue agak lupa di sini. Tapi entah kenapa di tahun 2020 ini gue baru bisa merasakan situasinya gitu loh. Gue baru bisa sangat merasakan atmosfernya ketika banjir itu terjadi, dan ketika banjir itu melanda banyak rumah warga, banyak fasilitas yang rusak, dan tinggi kedalaman air itu sampai ada yang 1 meter, 2 meter kan. Dan kenapa gue bisa bilang banjir tahun ini yang sangat bisa gue rasakan dampaknya gitu ya, karena walaupun dan untungnya gue sendiri itu tidak merasakan banjirnya, karena untungnya rumah gue itu berletak atau berada di, bisa dibilang bukan daerah yang rawan banjir, cukup tinggi gitu ya kawasannya. Tapi gue sudah sangat-sangat banyak mendengar kabar dari teman-teman gue yang tinggal di sekitaran Bintaro maupun di sekitaran Jabodetabek. Mereka itu banyak yang terkena dampaknya dari banjir ini gitu. Rumah mereka ada yang sampai terlelap, mobil mereka ada yang sampai berpindah dari tadi di garasi sampai keluar gitu kan. Lalu juga banjirnya ada yang sampai ke dalam rumah gitu, ada yang sampai merusak perabotan rumah mereka. Jadi sudah banyak banget cerita, bukan hanya dari TV ataupun dari media-media yang gue dengar, tapi langsung dari teman gue gitu yang menceritakan langsung
bahwa mereka itu terdampak oleh banjir ini gitu loh, secara nyata gitu ya. Jadi makanya mengapa banjir ini atau banjir besar pada awal tahun ini itu adalah salah satu banjir yang paling memorable buat gua bisa dibilang, dan yang paling terasa dibanding 4 tahun lalunya dan 4 tahun lalunya gitu. Karena jujur gue udah lupa sih waktu kejadian banjir yang 4 tahunan itu, yang lalu, yang sebelum ini, yang sebelum tahun 2020 ini, gue udah cukup lupa akan kejadiannya. Dan ya, banjir tersebut sangat-sangat merugikan pasti ya, dan sudah sangat banyak yang terdampak di situ. Dan highlight di bulan Januari pun ya, itu gue lihat pun di media ataupun di sosial media banyak yang membagikan ya, bahwa highlight itu kebanyakan dari mereka ya yang mereka ingat di selama bulan Januari itu adalah banjirnya itu. Karena walaupun banjirnya itu cuma ada pada awal bulannya doang gitu ya, seingat gua ya, pada awal bulan, yaitu pada tanggal 1 sampai berapa Januari, gua juga cukup lupa sebenarnya. Tapi karena sangat besar dampaknya, sangat besar kerugian yang dihasilkannya, makanya yang orang cukup ingat dari bulan Januari ya adalah banjir itu gitu loh. Jadi itulah sebuah kejadian di awal tahun yang sangat bisa kita lupakan pastinya, yang harus kita lupakan. Dan kita move on ke bulan Februari ya. Bulan Februari jujur gua nggak terlalu bisa menemukan um, hal-hal yang negatif yang terjadi, selain selain kabar wabah virus corona ini yang baru gue dengar dan baru mulai uh, terdengar kemunculannya ya. At least buat gue sih, gue gak tahu buat orang lain, tapi buat gue itu gue baru mendengar secara detail tentang wabah ini tuh bulan Februari gitu. Gue inget banget ketika waktu itu China lagi gencar-gencarnya lockdown, Wuhan lagi gencar-gencarnya lockdown, dan pada akhir Februari kan, itu pada bertanggal 28 Februari atau berapa gitu kan, itu adalah kasus pertama yang muncul di Indonesia seingat gue, yang apa namanya yang involving atau apa sih istilah involving, kok gue jadi lupa bahasa Indonesia ya? Pokoknya yang involving seorang turis Jepang ya, yang bertemu dengan seorang ibu dan anak di Kemang kan, itu kalau nggak salah di daerah Kemang itu. Nah dari situ pun mulailah wabah itu atau virus corona ini menyebar di Indonesia kan. Yang tadinya itu gue masih inget banget, bulan Januari itu kita masih bisa bercanda soal meme yang kita itu sebagai warga Indonesia udah kebal dengan ini, karena dengan sampah aja, dengan apapun aja itu kita udah kebal gitu, karena warga kita terkenal dengan kebarbarannya, dengan kekebalannya lah terhadap hal-hal negatif itu kan, terutama netizen kan gitu kan. Jadi makanya banyak banget meme yang keluar mengenai virus corona yang tidak akan masuk ke Indonesia, karena ya kita itu kebal gitu, orang Indonesia itu kebal akan kebarbaran ini gitu kan. Tapi ternyata meme itu atau candaan itu harus lenyap semuanya, harus hilang semuanya pada bulan Februari itu ketika kasus pertama ini muncul di Indonesia. Dan dari situ pun gua nggak usah banyak menjelaskan, pastinya masih sangat hangat ya, karena masih sekitar sebulan lalu kan, dimana perharinya itu langsung naik dari yang tadinya 1 menjadi 2 menjadi 3 menjadi puluhan menjadi ratusan, dan sekarang pun sudah diterapkan PSBB. WFH pun sudah sangat-sangat diterapkan sekarang, yang tadinya masih setengah-setengah gitu ya, apa istilahnya tuh, kantor-kantor yang masih bisa kerja, masih bisa mempekerjakan karyawan itu masih masuk, tapi sekarang sudah lebih banyak lagi kantor yang menerapkan sistem work from home gitu kan. Dan sekarang pun dengan sangat berhati gue menyebutkan bahwa jumlah orang yang terkena positif sudah mencapai angka 6.000 per video ini gue buat, yaitu sekarang tanggal berapa ya, sebentar, sekarang itu tanggal 18 April 2019, sudah ada 6.000 kasus tadi gue baca ya, seingat gue ini. Kalau gue salah mohon dikoreksi ya. Jadi virus corona ini
virus corona ini menurut gue adalah titik puncaknya dari 4 bulan yang sudah berjalan di tahun 2020 yang sangat-sangat parah, yang sangat-sangat negatif, yang sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang pastinya sebagian besar dari umat manusia di dunia ini mengharapkan. Karena kita tidak bisa memungkiri juga dan kita tidak bisa melupakan juga bahwa tahun 2020 ini adalah sebuah dekade baru, sebuah awal yang baru kan. It's a new decade gitu, karena per 10 tahun kan gitu kan, it's a new decade, it's a new start, it's a fresh start, it should be like that. Tapi kenyataannya tidak, kenyataannya dekade baru ini diisi dengan hal-hal yang sangat buruk bisa gue bilang, dengan apapun yang sudah terjadi bukan hanya di Indonesia dan bukan hanya di negara tertentu, tapi sudah di seluruh dunia. Virus corona ini gue nggak mau terlalu banyak membicarakan lagi ya, karena gue udah cukup capek membicarakannya, tentang negara-negara yang terdampak, tentang lockdown, tentang ini, tentang itu. Jadi gue tidak akan terlalu berbicarakan, tapi yang gue cuman ingin utarakan di podcast gue kali ini adalah betapa besarnya dampak yang sudah dibawa oleh virus ini, sampai-sampai banyak sekali ekonomi di seluruh dunia ya, di berbagai macam negara itu sudah mulai mengarah ke minus. Seperti yang sudah kita ketahui dulu, di Italia sudah minus kan katanya. Dan juga sekarang sudah ditandai dengan melonjaknya dolar, mata uang dolar Amerika Serikat terhadap Indonesia, terhadap rupiah maksudnya. Ya, dan juga pastinya selain mata uang dan selain ekonomi, pariwisata sangat-sangat terganggu. Orang-orang yang bekerja di industri hiburan tentunya pasti sangat-sangat terpengaruhi kan. Film-film jarang yang tayang itu kan, kalau dari segi hiburan, film banyak yang ditunda gitu. Tadi gue baru aja ngeliat bioskop XXI gitu ya, XX1, filmnya nggak ada yang tayang sekarang karena mall-mall di Indonesia ini banyak yang lagi tutup, dan bukan tutup juga sih, banyak yang lagi menutup toko-tokonya yang di dalamnya, tidak menutup seluruh mallnya, tapi ada beberapa yang sudah menutup seluruh mallnya. Dan ya, industri hiburan pun terpengaruhi. Dan sekarang pun orang-orang yang tidak seberuntung orang-orang yang tidak seberuntung mereka yang berkecukupan ya, yang istilahnya itu masih bisa bertahan di dalam rumah dengan penghasilan yang cukup gitu ya. Orang-orang yang istilahnya di kelas-kelas bawah ini, ya mereka pun sebenarnya yang sangat-sangat sedang merana sih sekarang ini, gue bisa bilang ya. Mulai dari mereka tidak bisa mendapatkan penghasilan, entah itu mereka bekerja sebagai mungkin driver taksi online gitu kan, atau ojek online, atau mereka yang berjualan gitu kan, atau menjadi karyawan di sebuah restoran atau di sebuah minimarket atau supermarket gitu. Walaupun masih pada buka ya minimarket atau supermarketnya itu, tapi yang gue dengar adalah setengahnya dari karyawan itu entah mereka dipulangkan, diberhentikan secara sementara, atau mereka shift-shiftan gitu kan. Dan shift-shiftan pastinya akan mempengaruhi ya gaji mereka atau pendapatan mereka gitu. Jadi ya sudah banyak banget yang terpengaruhi, dan gue nggak bisa berkata apa-apa lagi selain memang virus ini sudah sangat menghancurkan tahun ini. Seharusnya dekade baru, dan seharusnya awal yang baru, awal yang segar, a fresh start buat kita semua di tahun 2020 ini. Tapi virus ini sudah menghancurkan itu semua. Dan update terbaru yang gue dengar sih tadi, presiden kita Bapak Joko Widodo itu membuat sebuah prediksi bahwa beliau mengatakan kalau virus corona itu kemungkinan besar bisa sampai ke akhir tahun baru mereda gitu. Dan ketika gue membaca berita itu, walaupun memang ini hanya sebuah prediksi dari beliau, tapi memikirkannya saja gitu loh, gue tuh udah cukup khawatir gitu loh. Karena ya sampai ke setengah tahun aja tuh kita udah sangat-sangat akan menderita ya. Apalagi mereka yang pastinya bekerja langsung di lapangan menangani virus ini, seperti dokter dan para medik-medik itu kan, yang pastinya jasanya tidak tergantikan di masa-masa virus ini ya.
Tapi kalau sampai virus ini ke akhir tahun, wah gue memikirkannya aja sih udah, gue bisa bilang mungkin akan chaos sih, bisa jadi chaos sih. Dari segala sektor ya, dari segala sektor yang gue udah sebutin tadi, kemungkinan chaos itu ada gitu loh. Karena pastinya semua itu akan hancur gitu, udah pasti. Virus ini entah apa yang bisa dipositifkan dari virus ini ya, selain penyakitnya sendiri. Ya mungkin ada sih beberapa hal, kayak kita sekarang jadi punya waktu lebih dengan keluarga di rumah mungkin, atau kita jadi lebih bisa apa ya, lebih mengintrospeksi diri di rumah, atau bisa mengerjakan sesuatu yang baru di rumah, mungkin itu adalah positifnya. Tapi kalau itu hanya yang menjadi positifnya, menurut gue sih itu masih cukup parah sih gitu ya. Em, Pekerjaan di luar atau dunia-dunia di luar itu masih banyak yang bisa mengoffer kita segala macam ya, dengan pekerjaan yang lebih memadai gitu kan pastinya, dan juga hiburan-hiburan yang lebih memadai. Walaupun kita ya sudah sepatutnya bersyukur yang masih bisa di rumah, yang masih bisa survive di rumah dengan hiburan yang cukup gitu ya. Kalian bisa nonton film, kalian punya akses buat main game, mungkin kalian punya akses buat olahraga atau apapun yang positif yang bisa kalian lakukan di rumah. Ya kalian harus pastinya bersyukur ya gitu ya. Tapi gue tahu juga bahwa pastinya kebosanan gitu kan itu sudah sudah sangat wajar dialami oleh seorang manusia gitu ya, ketika mereka sudah bukan hanya berminggu-minggu, tapi ini sudah mulai menuju ke berbulan-bulan dikunci ya, istilahnya dikunci di rumah gitu. Jadi makanya ya virus ini sudah sangat-sangat ya membuat tahun ini sangat kacau gitu ya. Dan sekarang kita akan menyingkirkan kasus virus corona ini. Dan sebelum gue mengakhiri episode 1 ini ya, di mana gue membicarakan mengenai parahnya tahun 2020 ini yang seharusnya menjadi dekade baru ya. Ya gue cuman ingin menambahkan beberapa kejadian lagi yang terjadi di tahun ini. Seperti yang kemarin baru aja terjadi dentuman misterius yang katanya dihasilkan dari meletusnya Gunung Anak Rakatau ya. Tapi yang setelah ditelusuri lebih lanjut lagi ternyata bukan gitu. Ya tapi yang bisa kita highlight di sini adalah Gunung Anak Rakataunya itu sendiri gitu ya. Di tengah wabah yang sedang kita alami gitu kan, di tengah orang-orang yang sedang panik akan virus ini, Gunung Krakatau pun malah berulah gitu. Mereka malah menghembuskan lava ya ke udara gitu, dan bisa bilang menambah hal negatif yang ada di tahun ini, gue bisa bilang. Karena pastinya letusan gunung berapi itu adalah sebuah fenomena alam yang bukan positif kan pasti ya kan, yang itu bisa banget merugikan orang gitu, dari lava yang disemburkan, dari apapun lah gitu ya. Yang gue bisa bilang sih, letusan gunung kemarin, Gunung Anak Rakatau itu, dan dentuman misterius yang sempat menghebohkan warga di Jakarta ya, terutama yang sampai trending di Twitter itu gue bisa bilang adalah the cherry on the top. Mungkin belum sih, nanti gue nggak tahu ya, tapi gue berharap jangan sampai ada, gue mohon banget jangan sampai ada kejadian-kejadian lain yang terjadi di tahun ini ya. Karena menurut gue udah cukup lah kita istilahnya umat manusia ini disengsarakan dengan apa yang sudah diberikan di tahun ini gitu ya. Gue tahu mungkin di balik semua ini nantinya akan ada hikmah yang bisa kita ambil dari kejadian-kejadian ini ya, pastinya. Tapi ya menurut gue tahun ini sudah cukup parah sih, sudah cukup banyak merugikan orang-orang. Dan gue harap nantinya dari mulai pertengahan tahun ke akhir tahun 2020 ini, gue harap entah itu virus ini yang bisa mereda, ataupun tidak adanya lagi kejadian-kejadian lain yang buruk yang terjadi bukan hanya di negara kita Indonesia, tapi di seluruh dunia gitu. Jadi mungkin itu aja sih ya untuk gua di episode awal podcast gua ini. Oke, sorry tadi kameranya mati, sempat mati karena gue baru nyadar kalau kamera gue ini maksimal itu merekam di 30 menit gitu ya. Jadi tadi gue gak nyadar kalau kameranya mati. Tapi tadi untungnya gue udah mau closing sih ya. Jadi untuk di closing ini gue mau bilang lagi sekali lagi bahwa ya gue berharap
setengah tahun 2020 ke depan ini kita lebih dihadapkan dengan hal positif, karena ya setengah tahun kebelakangan ini udah mau setengah tahun kan, sekarang udah April, Mei, dan Juni, nanti udah setengah tahun kan. Itu kita sudah dihadapkan dengan berbagai macam hal negatif ya yang sudah terjadi di dunia gitu loh. Gue juga berharap gitu ya, kita dapat kembali beraktivitas di luar lagi dengan normal dan dapat berlibur lagi nanti mungkin ke depannya. Karena gue yakin banget banyak banget orang di luar sana yang sudah kangen dengan rasanya berlibur gitu kan ya, dengan rasanya keluar rumah. Dan juga pastinya gue harap bahwa kedepannya setelah virus ini selesai, gue berharap banget ada sesuatu yang bisa kita ambil, ada sesuatu yang bisa kita petik dari kejadian ini, dari semua yang sudah terjadi ini, dan mungkin bisa kita jadikan pelajaran untuk kedepannya gitu. Ya, jadi itu aja untuk podcast gue di podcast tengah malam kali ini. Dan sampai di situ aja gue akan mengomentari mengenai virus corona ini. Di episode berikutnya gue bukan tidak akan sih, tapi akan sangat-sangat mengurangi untuk menyinggung soal virus corona, karena gue yakin sebagian besar dari kalian mungkin udah muak ya mendengar nama virus ini sendiri. Jadi ya gue akan lebih mengexpand topik-topik gue ini nanti di episode-episode berikutnya dengan hal-hal yang lebih mungkin seru untuk dibahas, yang pastinya di luar dari virus ini ataupun wabah ini gitu loh. Ini mungkin sebagai, gue bisa bilang, perkenalan aja untuk podcast tengah malam ini. Dan ya, karena menurut gue sih cara terbaik untuk memperkenalkan sesuatu adalah untuk membicarakan hal yang sedang hot atau sedang viral sekarang ini ya, supaya kalian mungkin bisa tahu juga gitu loh cara gue ngomong gimana, cara gue menyampaikan topik itu gimana gitu kan. Dan kalau kalian suka, nanti ketika gue membawakan sebuah hal yang mungkin lebih apa ya, sifatnya itu lebih personal tentang diri gue, mungkin ya lebih personal kepada diri gue, ya kalian bisa mungkin udah tahu gitu loh, karena kalian suka dengan pembawaan gue kan gitu kan. Karena ya kalian punya opsi untuk, oh ini gue suka dengan pembawaan orang ini, gue akan mendengarkan apapun topik yang akan dia bahas gitu. Jadi makanya membawakan sebuah topik yang hot, membawakan sebuah topik yang sedang viral itu adalah salah satu jalan terbaik untuk memperkenalkan podcast atau acara kita gitu. Menurut gua sih gitu ya, pribadi ya. Kalaupun kalian tidak setuju nggak apa-apa. Namanya juga kita bebas beropini kan, bebas berekspresi gitu. Oke, jadi itulah podcast tengah malam gua di segmen kali ini. Gua berharap kalian semua sehat-sehat semua di rumah ya pastinya. Dan juga pastinya semoga kalian sering cuci tangan, sering yang ya bla 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 itulah yang sudah diberitahunya kalian ya, yang sudah diberitahu. Sorry banget ini gue tiba-tiba jadi terbata-bata gini ngomong closing ya, tapi aduh, semoga kedepannya sekali lagi gue berharap bahwa ya gue itu ngomongnya lebih normal dan lebih apa ya istilahnya, lebih lancar dari ini gitu ya. Oke, jadi itu aja dari podcast tengah malam. Nama gue Revi Disandra, dan dari Tangerang Selatan gue pamit undur diri, dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Keep santuy.